Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Meski Indonesia jumawa dalam hal angkatan darat dan angkatan lautnya, Brand, terkuat nomor 1 di ASEAN secara de facto atau secara di atas kertas gitu. Tapi untuk urusan jet tempur, Indonesia kalah dengan Vietnam maupun Singapura. Jadi masih untuk angkatan udara Indonesia itu belum diakui secara gimana ya, Brand, secara kuat gitu, belum jauh. Nah, Indonesia memang harus mengakui keunggulan Singapura dan Vietnam dalam hal jumlah jet tempur yang dimiliki oleh angkatan udara masing-masing. TNI AU saat ini memang hanya memiliki sedikit jet tempur, yaitu di angka 41 unit jika dikutip dari data yang disajikan di situs Global Firepower, Brand. Sementara itu, Sekjen Kementerian Pertahanan Marskal Madya TNI Doni Hermawan Taufanto juga menyebutkan jumlah jet tempur yang dimiliki TNI AU. Nah, dikutip dari Antara, Doni menjelaskan bahwa Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang usianya sudah lebih 30 tahun dan 16 unit Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30, miris ya, Brand. Semua pesawat tempur yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara berusia sudah tua dan tidak maksimal kekuatannya. Jadi ini masukan besar. Angkatan Laut kan sudah oke, Angkatan Darat juga oke. Kalau Angkatan Udaranya oke juga, itu namanya perfect, Brand. Kayak gitar Spanyol, perfect. Bercanda. Nah, Doni seperti dikutip dari Antara mengatakan keterbatasan beberapa suku cadang pesawat serta keterbatasan jenis dan jumlah peluru kendali juga menyebabkan kesiapan tempur dari pesawat F-16 maupun Sukhoi Su-27 dan 30 tidak maksimal. Soal jet tempur, Indonesia memang masih kurang baik dalam kualitas dan kuantitasnya, Brand. Kurang baik diucapkan Pak Doni. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura dan Vietnam, jumlah jet tempur TNI AU kalah jauh. Singapura saat ini diketahui memiliki 100 unit jet tempur dan Vietnam mempunyai 75 unit. Ini yang disebutkan ini yang siap perang loh, Brand. Siap tempur. Padahal Indonesia 41 unit. Silahkan angan-angan sendiri. Indonesia itu punya jet tempur 41 unit, Singapura mempunyai 100 unit, dan Vietnam punya 75 unit. Mereka digaya dalam udara. Walau kalah jumlah jet tempur, bukan berarti Indonesia tidak berusaha melakukan upgrade dan modernisasi alutsista. Nah, Indonesia saat ini sudah mulai melakukan upgrade pesawat lawas F-16 Fighting Falcon agar bisa terbang lebih lama lagi. Selain menambahkan jam terbang, proses upgrade pesawat F-16 ini juga sekaligus menyelamatkan lebih banyak teknologi modern agar F-16 TNI AU tetap bisa diandalkan. Tak hanya F-16 yang mengalami upgrade, Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 dikabarkan juga akan diberi tambahan teknologi baru, tapi upgrade ini tidak menambah jumlah kan, Brand. Dikatakan hanya fitur kecanggihannya saja. Secara jumlah kita itu tetap kalah meskipun upgrade-nya dilakukan 10 kali, 20 kali, 100 kali tetap kalah, kecuali mendatangkan jet tempur baru gitu maksudnya. Nah, dikutip dari akun Instagram kantor Atan RI Moskow yang sebelumnya mengunggah sebuah postingan pada tanggal 19 April tahun 2022, baru saja dilakukan kegiatan pre-shipment CAF untuk pesawat Sukhoi Indonesia di Moskow. Mimin ulangi ya, ini tidak menambah jumlah, hanya di-upgrade. CAF merupakan alat pertahanan anti radar dan peluru yang akan ditempelkan pada Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Serpihan CAF yang dibentuk potongan tipis aluminium foil, serat, campuran kaca logam atau plastik yang mengkilap disebarkan kendaraan militer untuk mengelabui sistem pemandu dan peluru kendali berpemandu radar. CAF akan membuat Sukhoi TNI Angkatan Udara bisa lebih sulit terdeteksi peluru dari lawan, Brand. Tak hanya melakukan pengembangan dan pembaruan pada pesawat yang saat ini sudah ada, Indonesia juga mengejar ketertinggalan jumlah jet tempur mereka. Kementerian Pertahanan telah memutuskan untuk menekan kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis yang jumlahnya masih diteken 6 pun masih belum cukup untuk menandingi Singapura dan Vietnam, karena totalnya baru berapa? 47. Meskipun datang 42 sekaligus, itu juga masih kalah dengan Singapura, Brand. Gile pokoknya Singapura ini.
Nah, di awal tahun 2022 seperti kalian ketahui kontrak ditandatangani hanya 6 unit. Kemenhan berencana membeli 42 unit jet tempur Rafale F3R. Tak cukup dengan jet tempur buatan Prancis, Indonesia dikabarkan juga ada lampu hijau dari Boeing terkait F-15 brand. Nah, jika ditambahkan sekitar 70-an unit pesawat tempur Indonesia, TNI AU baru saja memiliki sekitar 100 unit jet tempur. Bisa kalian bayangkan, masih setara dengan milik Singapura, brand. Diharapkan kehadiran jet tempur baru Rafale nanti akan menambah daya gedor TNI Angkatan Udara dalam menghadapi berbagai ancaman konflik baik dari dalam maupun luar negeri. Meski saat ini Indonesia kalah dalam jumlah jet tempur baik dari Singapura dan Vietnam, bukan berarti Indonesia berdiam diri. Tinggal menunggu waktu Indonesia menyusul atau bahkan mengungguli jumlah armada jet tempur dari Singapura maupun Angkatan Udara Vietnam, brand. Nah, bagaimana nih, brand, menurut kalian terkait berita meskipun jumawa di dalam angkatan lautnya, tapi Indonesia harus kalah dalam urusan jet tempur dengan Vietnam maupun dengan Singapura? Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini, brand? Apakah ini sebagai masukan buat pemerintah atau bagaimana? Silahkan bejrot di kolom komentar.